Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian materi pembelajaran statistika inferensial, uji hipotesis, dan uji korelasi. Yang pertama, apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial adalah serangkaian teknis statistik yang digunakan dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu tentang suatu populasi, yang dimana populasi itu didata, dianalisis, dan diambil sampelnya dari populasi tersebut, dan memiliki tujuan yaitu satu, menguji hipotesis, menguji kebenaran suatu dugaan pernyataan hipotesis secara statistik. Yang kedua, mengestimasi parameter populasi, memperkirakan nilai karakteristik suatu populasi, misalkan contoh menilai rata-rata dan proporsi dari data sampel yang diambil. Uji hipotesis. Uji hipotesis dalam statistika inferensial. Hipotesis adalah dugaan suatu pernyataan sementara tentang parameter populasi yang diuji kebenarannya menggunakan data sampel melalui metode uji hipotesis. Hipotesis untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Hal ini melibatkan perumusan hipotesis nol atau H0, yang dimana H0 ini tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan antara suatu dugaan atau pernyataan, tidak ada efek dan perbedaan gitu. Sedangkan untuk H1 atau hipotesis alternatif, yang dimana H1 ini suatu dugaan penelitian ini memiliki suatu hubungan antara satu sama lain gitu, atau memiliki suatu hubungan memiliki perbedaan dan efek. Lalu dalam hipotesis ini menentukan apakah data sampel tersebut itu cukup untuk menentukan bahwa data suatu dugaan ternyata penelitian ini diterima atau ditolak. Nah, itu akan dieksekusi oleh uji hipotesis. Saya memiliki contoh untuk uji hipotesis dan statistika inferensial. Nah, ada seorang penyurvei di mana dia menyurvei di suatu mall untuk suatu brand, di mana dia menyurvei 200 orang. Nah, dari 200 orang itu dia menyurvei bahwa 50% dari survei tersebut, 50% orang menyatakan dia sering belanja di brand tersebut, sedangkan 50%-nya tidak. Itu yang dari hal tersebut kita bisa mengkelompokkan tabelnya dan membuat chartnya. Nah, itu yang dimaksud dengan statistika deskriptif. Nah, selanjutnya penguji tersebut melakukan uji riset atau melakukan riset lebih dalam lagi mengenai pelanggan-pelanggannya. Dia menguji mayoritas usia berapa saja yang sering belanja di brand tersebut. Setelah dia menganalisis data, mengumpulkan sampel, menguji hipotesis, dan menguji segala dan lain-lain, bahwa mayoritas usia yang berbelanja di brand tersebut berkisar dari usia umur 16 tahun hingga 35 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan statistika inferensial. Nah, lanjut kita ke uji korelasi. Uji korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Kekuatan itu bisa berupa positif, negatif, dan tidak ada sama sekali.
kekuatan hubungan tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi rumus R dengan rentang nilai dari -1 hingga +1. Untuk nilai yang mendekati -1 menunjukkan bahwa hubungan yang kuat, yang dimana suatu dugaan penelitian tersebut itu sangat kuat. Dan untuk yang kedua, nilai yang mendekati -1 yang menunjukkan hubungan itu satu hubungan itu kuat dan hubungan yang lainnya itu melemah gitu. Dan untuk yang selanjutnya, yang nilai sama dengan 0 itu tidak ada hubungan sama sekali, atau tidak ada korelasinya gitu. Nah, untuk arah hubungannya itu untuk korelasi positif yaitu dengan R lebih dari 0, jika suatu variabel meningkat maka variabel lainnya akan cenderung meningkat. Dan untuk poin yang kedua, korelasi negatif, di mana R kurang dari 0 maka suatu variabel itu meningkat sedangkan variabel lainnya itu menurun. Nah, untuk poin ketiga, tidak ada korelasi sama sekali, yaitu dengan R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan apapun yang terjadi gitu, tidak ada sangkut pautnya. Misalkan saya memiliki contoh ya, untuk poin ke-1 yang dimana terdapat seorang pelajar di suatu sekolah, dia itu sangat giat belajar untuk mendapatkan ranking 1, maka dia akan mendapatkan ranking 1 dengan kegiatan usaha belajarnya itu. Dia akan mendapat hasil yang dapat hasil ranking 1 lah. Nah, untuk yang korelasi negatif ini, ada suatu dugaan penyataan seorang pegawai di suatu kantor yang dia memiliki tingkat stres yang tinggi, maka kinerjanya akan menurun gitu, kerjanya akan menurun gitu. Nah, itu yang disebut korelasi negatif. Dan ada tidak ada korelasi untuk poin ketiga, yaitu saya memiliki contoh. Tidak ada hubungannya yang signifikan antara ukuran sepatu dengan kemampuan seseorang untuk menghitung gitu. Itu untuk poin ketiga. Nah, itu saja yang saya bahas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.